Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Kadin dimanapun berada, ketemu lagi kita di acara podcast Kadin Bicara, Mari Ngobrol. Hari ini kita bertemu dengan Bangda Insinyur Haji Yanuar Mahdi, yang mana beliau seorang tokoh konsultan di Sumatera Utara ini. Kebetulan beliau adalah merupakan ketua Inkindo Provinsi Sumatera Utara saat ini, dan kemudian sebagai pengurus Kadin juga. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol ini, bincang-bincang ya kan? Tentang opportunity ya, tentang peluang bagaimana pembangunan di Sumatera Utara, khusus dari bidang jasa konsultansi ya. Kebetulan beliau ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Ya, ini kita gali lebih dalam lagi kira-kira bagaimana peluang dan tantangan pada saat ini dan masa depan. Apa kabar Bang Yan? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Udah berapa kontrak yang diteken sekarang, Bang? Kondisi sekarang agak kuat sih. Kondisi kurang-kurang. Tapi kita tetap optimis ya. Ya, kurang-kurang bagus, tapi kita harus yakin, harus ya, optimis tuh yakin, harus. Yakin usaha sampai. Ya. Tetap berjuang, mudah-mudahan. Ya. Karena kan kondisi sekarang ini pun di Sumatera Utara ini pun, ya, tahap pembangunan ini memang selama ini, apalagi di bidang kita sebagai konsultan, memang kurang apalah, banyak konsultan yang mengeluh lah, kira-kira gitulah. Kembali kepada cerita konsultan itu tadi, Bang. Ini gimana kira-kira, Bang, kaitannya dengan pembangunan ya di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan ya. Apa yang Abang rasakan dan mungkin pandangan Abang ya terhadap peluang dan tantangan dalam bidang pembangunan di Sumatera Utara secara umum lah, sebelum kita nanti masuk kepada dunia konsultan. Silakan, Bang. Pada prinsipnya dunia konsultan Sumatera Utara ini sebetulnya memiliki kompetensi yang besar, ya kan, berkembang terutama pembangunan infrastruktur dan ekonomi wilayah tersebut. Beri beberapa aspek yang menjadi fokus adalah konsultan infrastruktur. Memang infrastruktur ini mungkin banyak pelabuhan, bandara, ya kan. Dan yang penting lagi, perjalanan proyek-proyek terhadap kondisi-kondisi jalan yang ada di Sumatera Utara. Ini perlu juga peran serta kita sebagai konsultan untuk lebih aktif lagi bagaimana pertumbuhan dan infrastruktur yang ada di Sumatera Utara. Masalah manajemen proyek itu perlu juga, jadi pengawasan terhadap proyek-proyek yang ada sekarang berjalan itu perlu ditingkatkan. Nah, ini sekarang di dalam sektor-sektor tertentu pembangunan di Sumatera Utara dan Kota Medan ini kan kelihatan itu ya, dalam infrastruktur. Apakah di situ memang signifikan keterlibatan dari konsultan di Sumatera Utara atau di Medan nih, Bang, dalam proyek-proyek tersebut, Bang? Inilah saya lagi bagaimana caranya setiap proyek-proyek ada Sumatera Utara ini harusnya terlibatlah konsultan daerah. Ini memang selama ini peran serta konsultan daerah untuk proyek-proyek infrastruktur ini kurang berperan. Masuk konsultan dari luarnya. Seharusnya konsultan dari luar ini. Itu karena apa kira-kira, Bang? Apa ada regulasi yang tidak mendukung atau gimana itu kira-kira? Ya, mungkin masalah regulasi bisa juga, karena kan masalah apa namanya nih, regulasi yang dikeluarkan pemerintah ini harus terarah, memang terarah. Jadi kadang-kadang memang ada juga memang di pihak kita di Kota Medan, di Sumatera Utara ini kurang untuk mendalami hal tersebut. Mungkin di sini kan kawan-kawan di pemirsa kita ini ya, dalam apa namanya Kadin Bicara Mari Ngobrol ini banyak juga dari kalangan konsultan ya. Kenapa ini sekarang? Apa yang terjadi? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan, Bang. Apakah memang regulasinya tidak berpihak kepada mereka, atau memang justru kapasitas dan kompetensi dari kita sendiri yang belum mampu merebut opportunity itu? Mungkin boleh elaborasi sedikit, Bang. Memang sebetulnya tentang
kualitas kita sebagai tenaga ahli Sumatera Utara ini memang perlu juga kita tingkatkan, ya kan? Karena kan sekarang setiap proses-proses ini kan mesti ada apa namanya yang bersertifikasi. Nah, jadi kualitas-kualitas ini yang harus kita terapkan nanti di Sumatera Utara. Bagaimana terhadap tenaga-tenaga ahli yang ada di Sumatera Utara ini untuk mengikuti agreditasi-agreditasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah nanti. Itu perlu sebelum perkembangan itu, supaya meningkatkan daya apa namanya? Daya saing kita terhadap konsultan luar. Bukan konsultan luar, konsultan di luar daerah Sumatera Utara. Ini yang perlu kita, memang minimal kalau perlu kita kerjasama dulu lah. Kalau kita tidak mampu kita panggil kerjasama. Tapi saya harapkan konsultan yang dari luar itu bekerja sama dengan konsultan daerah. Itu yang kita harapkan. Dan banyak juga informasi yang kita dapat itu bahwa konsultan kita, ya rekan-rekan konsultan kita itu banyak terjebak dan hanya berfokus pada proyek-proyek pemerintah ya. Padahal sebenarnya dikatakan banyak juga proyek-proyek swasta yang nggak tersentuh ya. Betul. Nah, ini gimana Bang? Ini macam sebetulnya proyek dari Sumatera Utara ini yang swasta sebetulnya banyak. Ya. Macam sebetulnya di kaitannya dengan PBG lah. Ya, PBG, industri yang ada di Semanggi itu sebetulnya kan swasta yang banyak berkembang. Investor luar. Bagaimana kita caranya merangkul itu? Merangkul investor luar itu masuk ke tempat kita. Nah, itulah sebetulnya memang itu tugas-tugas kita juga di Kadin ini sebetulnya bagaimana melibatkan teman-teman kita yang ada di daerah. Ada dalam waktu dekat agenda Kadin atau Inkindo akan beraudiensi atau berkunjung ke fasilitas-fasilitas tersebut, mungkin ke Semanggi kah atau ke Kuala Tanjung kan? Itu ada nggak kira-kira? Itu rencana memang kemarin kita ada pertemuan rapat dengan Kadin, itu kita harapkan nanti pertemuan itu kita jadwalkan nanti kapan. Ada harapan kita untuk pertemuan dengan daerah kawasan-kawasan industri nanti. Ya, ini sobat Kadin ya dimanapun berada. Ini sebenarnya yang kita diskusikan juga satu peluang ya yang sama sekali juga mungkin belum terpikir gitu. Jadi kawan-kawan konsultan yang terafiliat ke Kadin, ini kabar baik ini. Nah, Kadin mungkin dengan Inkindo juga akan coba berupaya membuat koneksi ya, konektivitas ya dengan pihak-pihak terkait seperti Indra atau Semanggi dan Kuala Tanjung ya. Karena itu termasuk kawasan ekonomi yang khusus itu, Semanggi itu kan. Kabarnya ada dari investor dari luar ya yang sama sekali semua tenaganya baik konsultan maupun kontraktor dan lain-lain itu pakai tenaga mereka. Ini benar nggak nih Bang? Kira-kira Bang? Sekarang memang betul, sekarang terdengar saya gitu, tapi saya belum mendalami bagaimana. Ini gigi jari kita. Ini masih terdengar isu-isu katanya mereka langsung investor itu membawa semua konsultannya, perencanaannya semua di situ. Minimal dari luar Sumatera Utara. Jadi kita harapkan ini jangan bisa terjadi seperti libatkanlah daerah ya kan. Untuk itu kan kira gitu ya kan. Macam infrastruktur yang ada pun jangan yang ada di proyek kawasan industri itu ya kalau bisa kita yang ini. Iya Bang. Kembali lagi kan kita lihat juga fenomena pengurusan persetujuan bangun gedung ya yang dilaksanakan oleh beberapa pemerintah kabupaten kota. Ini kan sebenarnya peluang juga nih Bang bagi konsultan-konsultan kita untuk berkiprah di situ ya. Ini bahkan ada opportunity-nya juga saya dengar itu ke arah dunia konstruksi ya, bisa sampai kepada desain and build. Ini apa ini menurut Abang ini yang harus kita persiapan ini kawan-kawan konsultan ke depan? Sebetulnya masalah PBG ini kan kita itu memang perencanaan-perencanaannya memang harus dilibatkan di situ masalah PBG ini. Tapi kan macam kita dalam peraturan itu kan ada setiap perencanaan daerah di daerah itu harus melibatkan tenaga-tenaga yang di daerah. Seperti PBG misalnya. Benar. Tenaga arsitektur tenaga daerah. Tidak bisa dari luar. Nah, ini kan bisa maksudnya kan harus bermitra dengan daerah. Apalagi pembangunan industri kan gitu kan. Itu izinnya bagaimana kan itu harus pemerintah daerah atau dari misalnya di kabupaten kota atau itu harusnya mengerti tentang aturan-aturan ini yang diterapkan oleh pemerintah. Terus kemudian yang fenomena tentang
apa namanya, konsultan signer itu, tukang teken aja ya, dia judulnya bermitra tapi dia kelihatannya sekedar tukang teken aja terhadap produk-produk perencanaan yang udah disiapkan, dan karena keperluan perizinan dicarilah nama yang bersangkutan untuk disematkan namanya itu untuk di teken berkas. Itu gimana? Oh, itu bahaya itu. Nah, itu bahaya itu. Itu konsekuensinya bisa bernambah hukum ya. Menambah hukum itu bisa menganggap kita tuh menjual diri namanya. Menjual diri namanya itu kan. Ya harusnya kita desain kita tuh yang kita ini. Jangan pergi mendesain orang itu kita langsung tanpa kita teliti, tanpa kita langsung kita sign dan tanda tangan. Itu nggak bisa. Itu sebenarnya tergantung image diri kita sendiri sebetulnya tentang itu. Oke. Itu pun dalam peraturan nggak boleh. Sebetulnya kita perencanaan ini direncanakan seorang arsitek misalnya, haruslah benar-benar yang merencanakan ini untuk proyek tersebut. Jangan meminjam tangan. Tapi kalau dia meminjam tangan itu udah susah itu benar. Tapi itu tergantung kadang-kadang di daerah individunya nggak bisa juga ya kan. Terus juga penegakan aturan di daerah harus masih jelas. Lemah ya. Iya. Masih lemah ya, karena kekurangan tenaga ahli juga mungkin ya kalau di daerah. Betul. Bisa juga kurang ahli. Ya, karena yang kita lihat fenomenanya sekarang kan tenaga ahli kita berkumpul di Medan semua mungkin ya. Ya, Di daerah-daerah kurang kira-kira gitu. Jadi harapan abang lah ke depan, gimana kira-kira untuk dunia jasa konsultansi ya, untuk kawan-kawan sobat Kadin ya, kira-kira nasihat abang, pesan abang ataupun harapan, silakan bang. Ya, harapan kita sebagai di Sumatera Utara nih terhadap konsultan yang ada di daerah. Untuk pembangunan Sumatera Utara, kita harus siap untuk menghadapi apapun tantangan yang ada di Sumatera Utara ini. Kita sebagai konsultan harus ke depan, maju, untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara. Saya rasa itu. Baik bang, kemudian ini lagi bang, mengenai program Kadin Sumut dengan Inkindo Sumut ya. Ya, itu kan ada sektor yang untuk jasa konsultansi yang non-konstruksi. Ya, itu kan perizinannya kan terkoneksi juga ke Kadin kan, menguruskan sertifikatnya. Ini gimana nih menurut abang ini peluangnya, dan kemudian juga masa depan dari proyek dari non konstruksi ini gimana bang? Ya. Besar nggak kira-kira bang? Besar kecilnya mungkin bisa bang sampaikan lah peluangnya. Memang selama ini kan Inkindo Sumatera Utara, saya lupa nama asosiasi saya, karena ini kita ada kerjasama dengan Kadin Sumatera Utara, ya kan. Ini masalah non konstruksi. Memang non konstruksi secara nasional pun dari Inkindo nasional pun udah kerjasama dengan nasional. Kita di daerah nggak apa-apa, kita kerjasama dengan daerah. Ini sebetulnya tujuan kita baiknya ini, kita laksanakan ini untuk melaksanakan bagaimana anggota-anggota Inkindo di Sumatera Utara ini berkembang dengan jasa non konstruksi. Ya kan, sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan non konstruksi yang studi, penelitian, ya kan, FS study ya kan, tentang apa perkembangan. Ya termasuk tadi macam di kawasan industri kita perlu juga buat FS ya kan, kira-kira gitu kan, non konstruksi kan, untuk kawasan-kawasan di para wisata. Jadi inilah sebetulnya dasar dengan sertifikasi ini itulah untuk mendukung mereka untuk menjalankan usahanya. Jadi selama ini memang kita di Inkindo Sumatera Utara ini non konstruksi selama udah bekerja sama dengan Kadin, kita udah enak, udah tenang kita. Ada kendala kira-kira selama ini bang? Insya Allah sampai sekarang lancar terus. Lancar ya, cepat. Cuman ya, kita harap relatif cepat. Kita harap anggota-anggota Inkindo Sumatera Utara ini kalau bisa terus untuk mencari pekerjaan sehingga bisa mengurus non konstruksinya, masalah non konstruksi ya kan. Masih banyak peluangnya. Masih banyak peluangnya. Ya. Iya. Sumatera Utara masih banyak. Memang di Inkindo Sumatera Utara sekarang sekitar baru 40% lah yang baru mengurus non konstruksi. Ya mudah-mudahan ke depan bisa anggota-anggota Inkindo Sumatera Utara ini dapat memberikan kontribusi lah terhadap Kadin, bisa juga terhadap non konstruksi ini, kira-kira gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya peluang untuk di jasa konsultansi non konstruksi ini besar ya bang ya. Besar. Cuma mungkin kawan-kawan itu masih terjebak fokus kepada konstruksi ya. Belum terpikir untuk membuat FS ya, proposal bisnis plan dan lain-lain, mungkin belum ke arah situ mungkin ya.
Oke, baik ya kawan-kawan sekalian. Mungkin itu hari ini kita dalam acara podcast Kadin Bicara Mari Ngobrol. Mudah-mudahan menarik ya, bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari yang kami diskusikan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.